teman-teman, jumpa lagi dengan Zahra Kilong Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik. Teman-teman, di video kali ini kita akan berziarah ke makam salah satu pahlawan nasional dan juga seorang ulama yang telah diasingkan ke Sulawesi Utara, tepatnya di Desa Lota, di Kecamatan Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Berikut saya akan menguraikan petilasan Tuanku Imam Bonjol di Tanah Pengasingan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungan dalam mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke media sosial teman-teman agar kita bisa berbagi ilmu buat orang lain. Baiklah, berikut petilasan Tuanku Imam Bonjol di Tanah Pengasingan, yakni Tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Selamat menonton. Petilasan Tuanku Imam Bonjol di Tanah Pengasingan. Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu figur pribumi yang paling disegani pada masa pendudukan pemerintahan kolonial Belanda di Sumatera Barat. Pada pertengahan 1837, setelah beberapa kali terlibat peperangan, akhirnya pemerintah kolonial Belanda berhasil meringkus Imam Bonjol, yang kemudian mengasingkannya ke beberapa tempat terpencil di Nusantara. Hingga pada tanggal 6 November tahun 1864, Imam Bonjol wafat di pengasingan di Tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Tuanku Imam Bonjol kemudian dimakamkan di Desa Lota, Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Untuk menghormati jasa-jasanya yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, Imam Bonjol diangkat menjadi salah satu pahlawan nasional Indonesia, dan makamnya dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat mampu mengenang dan menghayati perjuangan Imam Bonjol. Makam Imam Bonjol dibangun dengan gaya arsitektur yang kental bernuansa Minang, yaitu pada atapnya yang berbentuk gonjong. Bangunan makam yang berada di tengah-tengah pemukiman warga ini juga mengandung nuansa Islam. Hal tersebut terlihat dari adanya kaligrafi ayat Al-Quran yang ada di bagian tengah makam. Di dalam makam yang berukuran sekitar 6 x 10 meter tersebut hanya terdapat makam Tuanku Imam Bonjol. Pada nisan makam tertulis, Tuanku Imam Bonjol wafat dalam pengasingan pemerintah kolonial Belanda karena berperang menentang penjajahan untuk kemerdekaan tanah air, bangsa, dan negara. Pada dinding makam terdapat lukisan marmer yang menggambarkan Tuanku Imam Bonjol sedang mengendarai kuda dalam peperangan. Tidak jauh dari lokasi makam, dengan menuruni beberapa anak tangga, pengunjung bisa menyaksikan sebuah musola yang pernah digunakan oleh Tuanku Imam Bonjol untuk beribadah. Di dalam musola tersebut terdapat batu besar yang menghadap kiblat. Dari batu itulah Imam Bonjol menyepi dan mendekatkan diri kepada Tuhan dalam pengasingannya. Ibu Ainun, salah satu keturunan Imam Bonjol yang juga bertanggung jawab sebagai penjaga makam, menceritakan, ketika diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Minahasa, Imam Bonjol membawa seorang pengawal Imam Bonjol kemudian menikah dengan gadis Minahasa yang telah memeluk Islam dan mempunyai keturunan hingga sekarang. Makam Tuanku Imam Bonjol kerap dikunjungi orang-orang dari berbagai kalangan. Biasanya mereka datang dari luar Minahasa yang ingin mencari tahu tentang Imam Bonjol dalam tataran sejarah nasional Indonesia. Banyak orang datang ke sini untuk penelitian dan belajar sejarah. Selain ada juga yang hanya sekadar ingin berziarah, tutur Ibu Ainun. Dikutip dari Haluan Padang, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Joinaldi mendatangi makam pahlawan nasional Tuanku Imam Bonjol di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022. Kedatangan orang nomor 2 di Sumatera Barat ini langsung disambut Ketua Umum Persaudaraan Minahasa, Minangkabau, P.M. Sefri Nelwan dan Sekjen Arli Dondokambe dengan adat dan pakaian khas Minahasa. Audi yang datang dengan rombongan, langsung menuju makam Tuanku Imam Bonjol setelah mendarat di Bandara Samratulangi. Ia memang sengaja mendatangi pemimpin perang Padri saat Minangkabau melawan penjajah Belanda ini untuk menyelamatkan sejarah, sekaligus memugar makam Tuanku Imam Bonjol. Sudah saya bicarakan dengan Kemendikbud dan Dirjen Kebudayaan. Kita akan memugar makam Tuanku Imam Bonjol, kata Audi yang dikutip dari harian manado.com. Rencana dan antusias Audi untuk memugar makam Tuanku Imam Bonjol ini langsung mendapat sambutan positif dari Gubernur Sulawesi Utara,
Oli Dondokambe, ia pun berjanji akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah Sumatera Barat hingga realisasi pemugaran makam ini. Terima kasih Pak Wagub atas kepedulian terhadap sejarah dan rencana untuk memugar makam Tuanku Imam Bonjol. Pastinya hal ini akan mempererat jalinan tali silaturahmi orang Minahasa dengan orang Minangkabau, kata Oli. Jika kita memasuki areal pemakaman Tuanku Imam Bonjol, akan terlihat sebuah makam dengan batu nisan bertuliskan Peto Syarif Ibnu Pandito Bayanuddin bergelar Tuanku Imam Bonjol Pahlawan Nasional, lahir tahun 1774 di Tanjung Bungo, Bonjol, Sumatera Barat, wafat tanggal 6 November tahun 1864 di Lota, Minahasa. Tuanku Imam Bonjol, lahir di Bonjol, Luhak Agam, Pagaruyung, 1772. Wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa, tanggal 6 November tahun 1864, adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai tahun 1838. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 TK tahun 1973, tanggal 6 November tahun 1973. Teman-teman, beberapa detik lagi kita akan sampai di makam Tuanku Imam Bonjol. Oke teman-teman, kita sudah berada di makam Tuanku Imam Bonjol ya, di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara. Baik teman-teman, kita tahu bersama beliau adalah pejuang nasional yang seorang pahlawan dari Sumatera Barat. Beliau wafat di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara, teman-teman. Ya, ini makamnya yang kita tahu bersama. Jadi, jika teman-teman ingin menabur bunga, di sebelah sini ada bunga yang bisa kita bayarkan ke penjaga makam untuk menabur ke makam, ya teman-teman. Oke, teman-teman. Bagaimana di dalam, kita lihat bersama-sama ya. Baik teman, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah teman-teman keadaan makam Tuanku Imam Bonjol ya. Seperti ini keadaan makam beliau. Sudah di renovasi ya, untuk marmernya itu sudah diperbaharui. Dahulu masih berupa tehel
biasa atau keramik biasa, dan saat ini sudah dipasangi marmer ya teman-teman, untuk lebih rasa menghargai dan menghormati para pejuang yang telah berjuang, mengorbankan jiwa raganya dengan tetes darah penghabisan untuk memperjuangkan negeri kita tercinta ini dari tangan-tangan penjajah yang ingin merebut negara kesatuan Republik Indonesia. Jasa para pahlawan tentunya teman-teman tidak akan pernah tergantikan dengan apapun juga. Sudah selayaknya kita sebagai bangsa senantiasa menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Baiklah, kita akan menuju ke bagian belakang makam teman-teman, di mana di bagian belakang ini kita akan menuruni sebuah tangga yang akan langsung menuju musola ini ya teman-teman, seperti yang sudah ditunjukkan di pertengahan video. Ini adalah tempat beliau Tuanku Imam Bonjol melaksanakan waktu-waktu sholat di batu ini. Adapun batu ini menghadap kiblat ya. Di depan batu tersebut terdapat sebuah sumur yang digunakan oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berwudu, dan selanjutnya beliau langsung melaksanakan sholat di atas batu ini ya. Tentunya dahulu waktu beliau sering melaksanakan sholat di atas batu ini, tentunya keadaan tidak seperti ini ya. Hanya saja kita sebagai anak-anak bangsa yang sangat mencintai, menghargai, menghormati para pahlawan yang senantiasa berjuang untuk negeri ini, sudah selayaknya kita memperbaiki dan memperindah bekas-bekas peninggalan mereka teman-teman. Jadi disinilah beliau melaksanakan sholat setiap hari. Teman-teman, kiranya cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di kali ini ya, dalam kunjungan ke makam salah satu pahlawan nasional, yaitu Tuanku Imam Bonjol ya. Jadi setelah kita mengunjungi makam beliau di Desa Lota ini di Kali, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Kota Manado, maka sampai disinilah dulu perjumpaan kita kali ini ya. Semoga teman-teman berkenan, dan untuk mendukung channel ini teman-teman, kami harap teman-teman bisa berpartisipasi, tekan tombol subscribe ya teman-teman, untuk sebagai bentuk dukungan teman-teman dalam membangun channel ini. Semoga ke depan kami bisa channel Az-Zahra Kilong ini bisa memberikan, bisa menyampaikan, membagikan tempat-tempat bersejarah, bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Manado dan Sulawesi Utara. Untuk itu teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.